yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Yesus Engkau Raja, Yesus Raja, yang berkuasa dan layak sekali lagi dengan segenap hati ku agungkan, Yesus Raja, yang berkuasa dan layak bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dinyanyi. Hosana, Hosana, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah dan diagungkan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Yesus Tuhan. Engkau saja yang layak diagungkan di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap untuk memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita memuji Tuhan. Hari ini banyak yang pakai baju merah dan putih karena kita habis merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari kita teriak dong, merdeka! Merdeka! Puji Tuhan. Semangat kemerdekaan. Kita juga akan semangat menuju Tuhan. Amin. Haleluya. Mari dengan sukacita kami siang ini. Mari kita semua umat
bangsa-bangsa untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami dilahirkan sebagai bangsa Indonesia, dan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kemerdekaan untuk bangsa kami. Kami mau menaikkan setiap doa dan memberkati bangsa kami Tuhan melalui pujian yang akan kami nyanyikan, bila Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas bangsa ini. Amin. Haleluya.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan segenap hati. Apakah pujian ini menjadi doa kita? Katakan, Yesuslah Tuhan yang layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Hatiku rindu, oh hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Kita bersama-sama katakan, ya Allahku, ya Allah, katakan kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, sekali lagi, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan. Mari beri kemuliaan untuk Allah kita, Indonesia, bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau saja yang layak disembah dan dimuliakan. Yang segala bangsa
Bersembah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami tinggikan, karena Engkau adalah kami yang luar biasa. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus, mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kemarin kita telah merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Luar biasa para pahlawan kita yang benar-benar berjuang demi bangsa kita Indonesia ini. Mereka tidak pantang menyerah, mereka tidak pantang mundur, tapi mereka luar biasa. Kalau mungkin kita hidup pada waktu itu, gimana perasaan kita ya? Mungkin kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, kita nggak bisa bebas. 350 tahun bangsa Belanda menjajah kita. Ada berapa bangsa juga yang lain. 350 tahun itu bukan satu waktu yang pendek. Itu berapa keturunan itu Pak Gembala gitu. 350 tahun. Tapi sekarang ini saudara-saudara kita berada di sini, kita bersyukur karena kita boleh mengalami kemerdekaan. Amin. Kita bisa bebas beribadah, kita bisa beraktivitas, kita boleh melakukan segala sesuatu. Musuh kita, saudara-saudara, bukan lagi manusia, bukan lagi orang lain. Saya lihat di Alkitab ada 3 musuh yang harus kita kalahkan setiap hari, bukan orang lain. Jadi kalau kita berpikir orang lain itu sudah buat salah sama kita, ya dia musuh kita, bukan. Ada 3 musuh yang harus kita kalahkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Yang pertama, keinginan dunia ini. Banyak orang hari Minggu lebih pentingkan bisnis daripada datang ke gereja. Lebih mencari harta dunia ini daripada datang mencari Tuhan. Dan ini benar-benar hari ini kita hadir, kita sedang telah mengalahkan keinginan dunia itu. Amin. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita berteman dengan dunia, berarti kita musuh Allah. Ada orang gara-gara duit nggak datang ke gereja. Ini musuh yang harus kita kalahkan setiap hari. Yang kedua, keinginan daging. Kita harus berperang terus dengan keinginan daging karena kita masih ada di dunia. Kebencian, amarah, percabulan, pesta pora, ini musuh yang perlu kita kalahkan setiap hari. Dan yang terakhir, tipu daya iblis. Ini yang harus kita lawan. Karena kalau kita tidak kuat, kita bisa kalah dengan 3 musuh ini. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah ada di sini. Saya buat dengan PowerPoint, yaitu ayo bangkit, jangan menyerah. Coba katakan di kiri kananmu, ayo bangkit, jangan menyerah.
Mari kita buka di Markus 5 ayat 25 sampai dengan 26. Kita baca sama-sama. Markus 5 ayat 25 sampai dengan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ke-5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun yang penyakitnya. Ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 5 ayat 25 dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan dikatakan sudah berulang-ulang kali diobati sampai hartanya habis, tetapi dikatakan di sini dia tidak mengalami kesembuhan, malah dia mengalami sakit yang tambah parah. Dan di Yohanes 5 ayat 5 dikatakan di sini bahwa di kolam Betesda ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Jadi di sini ada yang 12 tahun dan ada yang 38 tahun mengalami sakit, mengalami masalah. Waktu yang begitu panjang Bapak Ibu. 38 tahun dan 12 tahun. Tapi kalau kita baca di cerita ini, walaupun waktu yang begitu panjang, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak putus asa dengan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tetap kuat. Mereka tetap punya semangat yang luar biasa. Mungkin akhir-akhir ini kita sedang mengalami masalah, mengalami sakit. Mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak mengalami kesembuhan. Mengalami masalah. Udah bertahun-tahun tidak ada jalan keluar. Mungkin kita mulai berkata kepada Bapak Gembala, Pak Gembala, saya tidak mampu lagi menghadapi pergumulan ini. Saya tidak sanggup lagi menghadapi masalah di dalam keluarga saya. Saya tidak mampu lagi mengalami sakit saya ini. Saya begitu menderita. Kemarin saya baca ada di Jakarta seorang ibu pengusaha bos elektronik. Dia loncat dari lantai 5. Dia bunuh diri. Ibu masih 50-an tahun. Dia telah menyerah dengan hidup ini. Dia ambil jalan pintas karena dia pikir sudah nggak ada masalah, nggak ada jalan keluar lagi. Dia pikir loncat bunuh diri sudah habis perkara. Kita orang Kristen nggak ada seperti itu. Bunuh diri masuk neraka. Ada teman saya, dia pemain drum, saya pernah khotbah di sini.
Dia hidup dalam ketakutan setiap hari, akhirnya dia mengakhiri gantung diri di rumahnya. Di depan gereja saya di Manado. Bunuh diri itu majelis gereja loh. Jadi masalah ini tidak memilih pendeta, majelis, WL. Bisa datang kapan saja. Orang kaya, orang miskin mengalami pasti masalah. Anak-anak, orang dewasa, siapapun di dunia ini, orang yang kaya di dunia ini pasti menghadapi pergumulan yang berbeda-beda seperti itu. Dia bunuh diri, mengakhiri hidup. Karena dia pikir sudah tidak ada jalan keluar. Nah, ciri-ciri orang yang mau menyerah di sini saya catat bagian 1. Coba bisa. Ciri-ciri orang yang mau menyerah. Yang pertama, pandangan hidup yang selalu negatif. Ada orang-orang yang saya ketemu negatif banget. Ngomongnya selalu nggak enak. Seperti nggak ada hal yang semangat di dalam hidupnya. Saya tanya, apa kabar? Ya biasa-biasa. Seperti yang dulu lagi. Ya masalah-masalah ya. Selalu jawabnya dengan kata-kata yang negatif. Oh saya susah, saya begini, saya begitu. Berarti nggak ada kata-kata yang positif yang keluar di dalam hatinya. Ada banyak orang hari-hari ini selalu negatif. Paling nggak enak kalau kumpul sama orang yang suka negatif. Ngobrol di satu kumpulan itu negatif. Rasanya capek, memeras mungkin tenaga kita. Karena yang didengar selalu negatif. Orang yang mau menyerah biasanya selalu negatif. Sering ke gereja tapi selalu negatif. Duh, datang ke gereja, khotbahnya seperti apa? Oh, pemain musik. Pokoknya nggak ada yang kata membangun, selalu kata-kata negatif. Ngomong sama istri, ngomong sama suami, ngomong sama anak. Kadang mungkin negatif yang banyak. Ini ciri-ciri orang yang mau menyerah. Jadi kita harus rubah cara berpikir kita, amin. Kita harus positif. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita, amin. Yang salah masih bisa diperbaiki. Yang gagal bisa bangkit lagi. Tapi kalau orang sudah menyerah, sampai di situ, bisa ada hal-hal yang akan terjadi. Yang kedua, ciri orang yang mau menyerah, dia selalu rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri adalah orang yang suka menjelekkan diri sendiri. Saya ini tidak berguna, saya ini bodoh, saya ini selalu gagal, saya ini tidak cantik, saya ini tidak cakep. Karena akhir-akhir ini masih tren orang pergi ke Korea. Ada yang mau ke Korea, oplas. Akhir-akhir ini lagi tren seperti itu. Mau mempercantik diri, alisnya mau ditato, apa rambutnya mau bagaimana, pokoknya mau. Padahal Tuhan sudah ciptakan kita dahsyat dan luar biasa, amin. Amin. Katakan di kiri kamu, katakan kamu luar biasa. Ini kenyataan seperti ini, saudara-saudara. Suka rendah diri. Dengan rendah diri berarti kita secara tidak langsung merendahkan Tuhan Sang Pencipta kita. Tuhan sudah merancang kita secara luar biasa dengan tujuan yang luar biasa. Oleh karena kita harus bangga dengan diri kita.
Karena kita adalah orang-orang yang dahsyat. Orang rendah diri itu orang sudah masa bodoh, mau ya tanda-tandanya sudah mau menyerah. Yang ketiga, suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang mau menyerah. Pernah nggak kita membandingkan diri dengan orang lain? Membandingkan dengan orang lain bisa membuat kita merasa tidak cukup baik dan akhirnya kita putus asa. Wow, dia lebih baik dari saya. Nah, biar aja saya di rumah. Saya masa bodoh karena dia lebih baik dari saya. Dia putus asa. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kemampuan yang berbeda-beda. Amin. Kita punya kelebihan yang berbeda masing-masing. Saya catat di sini, coba. Kata bijak kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar dengan waktunya masing-masing. Amin. Jadi bulan dan matahari itu berbeda, tapi dia memancarkan cahaya dengan waktu yang berbeda. Karena itu kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Saya katakan di sini, jangan kita menjadi orang Kristen yang gampang menyerah. Dikit-dikit mau menyerah. Iblis paling senang, paling suka kalau kita menyerah. Iblis bilang kamu nggak berguna, cuma menjadi beban dalam keluarga, kamu nggak akan berhasil, kamu ini kena kutuk. Iblis bisa melakukan itu. Karena itu kita harus tolak iblis. Amin. Tolak, katakan kita sama-sama, tolak iblis. Tolak iblis. Tolak iblis. Tolak iblis. Tolak gembala. Amin. Tolak mertua. Bahaya. Bahaya, nanti kita ditendang oleh mertua kita. Apa dampak kalau kita menyerah? Ada akibatnya. Ini sangat berbahaya, saudara. Kalau kita menyerah itu ada dampaknya. Coba kita baca di Amsal 24 ayat 10. Amsal 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita menyerah ada dampaknya. Kekuatan kita akan menjadi kecil. Artinya orang yang menyerah tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam dirinya. Mau melakukan sesuatu, malas. Mau melakukan sesuatu, capek. Karena ini udah ada hal yang gak benar. Dia udah gak ada semangat hidup, dia telah menyerah. Akhirnya kalau kita putus asa, kita menyerah, kadang-kadang orang biasanya susah tidur. Karena ini penuh. Di otak kita penuh dengan pergumulan masalah. Akhirnya dia stres, nggak bisa tidur, nggak ada semangat untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu pada pagi hari ini jangan kita menyerah, amin. Karena kita menyerah, kita pasti nggak akan semangat untuk hidup. Nggak ada semangat lagi untuk melakukan segala sesuatu. Karena firman Tuhan dikatakan di sini akan kecil kekuatanmu. Kalau sudah nggak kuat lagi mau ngapain? Mau angkat aja barang udah capek, melakukan sesuatu udah secara fisik capek. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Yang kedua, yang berikut, dampak orang yang menyerah. Slide-nya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tidak bisa melihat potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Potensi atau kemampuan adalah suatu kekayaan tak ternilai harganya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengembangkan potensi kemampuan yang ada pada kita kalau kita dikit-dikit menyerah. Main musik salah satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita yang main musik.
Mereka mengembangkan itu. Saya kalau latihan WL di sini, mereka luar biasa bisa ya seirama gitu. Mengembangkan kemampuan, dan juga mereka bukan cuma sampai di sini, mungkin ada yang bisa ngajar, bisa mengembangkan itu di luarnya, bisa menghasilkan duit, mengembangkan talenta yang kemampuan yang Tuhan berikan. Tapi kalau mereka menyerah, sudah belajar, malas, hal keberhasilan ini tidak akan didapat. Potensi itu tidak akan muncul. Ada teman saya, saudara, saya kalau gambarkan orang, gambar bisa jadi binatang, bisa jadi apa, nggak bisa gambar. Tapi teman saya itu disuruh gambar orang, manusia atau binatang, langsung jadi. Akhirnya dia bekerja, dia suka ukir-ukir kayu gitu. Akhirnya jadi ranjang, jadi lemari, dan sekarang dia berhasil mengembangkan potensi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dan saya benar percaya, saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kemampuan, potensi di dalam hidup kita, asalkan kita jangan menyerah. Saya yakin masing-masing kita punya potensi yang berbeda-beda, amin. Katakan di kiri kanan kamu, hebat, punya potensi yang luar biasa. Lihat di kiri kanan. Jangan sampai kita menyerah, saudara. Tuhan sudah menyediakan potensi yang besar bagi kita. Amin. Karena Tuhan bilang Dia akan memberikan hari masa depan kita yang penuh dengan harapan. Tapi kadang-kadang manusia udah lakukan sesuatu, menyerah. Lakukan sesuatu, menyerah. Tidak mengembangkan, saudara-saudara. Saya ada di sini. Saudara tahu nggak? Pendiri KFC. Coba ada gambar di situ. Pendiri ini namanya, ini KFC yang terkenal di dunia loh. Di seluruh dunia dia terkenal. Nah, pendirinya adalah ini, Kolonel Sanders. Dia membangun bisnisnya dengan awalnya banyak tantangan. Namun dia berhasil melewatinya. Saya catat di sini. Saya baca. Usia 5 tahun, ayahnya meninggal. 16 tahun dia berhenti bersekolah. Umur 17 tahun dia sudah dipecat 4 kali dalam pekerjaan. 18 tahun dia menikah. 19 tahun dia menjadi ayah. 20 tahun istrinya meninggalkan dia. Pernah masuk militer dan dia dikeluarkan. Dia bekerja di kafe kecil menjadi pelayan dan menjadi tukang masak. 65 tahun dia pensiun. 65 tahun dia mau bunuh diri. Jadi dia pensiun 65 tahun. Dan 65 tahun dia rencana mau bunuh diri. Nah, di usia yang sudah tua, dia sadar dia ada potensi untuk masak. Oh, ternyata dia dulu ini kalau masak pinter. Bisa membuat makanan yang lezat, buat resep sendiri. Ini potensi yang awalnya Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi dalam berapa tahun dia tidak sadar dia punya potensi itu. Akhirnya dia mulai cari jalan yang lain. Akhirnya dia gagal. Dalam berapa tahun, saudara-saudara, akhirnya di usia itu dia meminjam uang $87. Lalu dia mulai membeli ayam, memasak resep. Lalu dia berjualan. Akhirnya dia sudah buat resep itu Kentucky. Dia mulai door to door. Hingga ditolak 1009 kali dia ditolak. Dia nawarin selama 1000 rumah perusahaan menolak dia. Resep kamu gak enak, ayam kamu gak enak, pulang kamu juga udah tua, ngapain kamu lakukan ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? 88 tahun dia menjadi orang yang sukses. 80 tahun loh. Jadi di sini kalau kita lihat perjuangannya memang luar biasa. Tapi sebenarnya dia dari awal
sudah ada potensi yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk dia kembangkan. Jadi pagi hari ini, kalau kita ada potensi untuk dagang, untuk jadi pemimpin, mungkin di bagian digital, kembangkan itu. Ada sekarang banyak kan di zaman teknologi sekarang ini banyak yang kembangkan Facebook, akhirnya jadi duit, TikTok, Instagram, kembangkan itu. Karena kita masing-masing punya potensi yang berbeda, harus kita kembangkan. Jangan itu mati saudara-saudara dengan kita menyerah. Nah, saya lanjut, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama, bagaimana cara kita bangkit? Dalam pembacaan ini kita akan lihat ada 3 hal yang harus kita lakukan ini di pembacaan kita tadi. Yang pertama, ada mungkin kita yang sudah mulai menyerah, putus asa, sudah hampa hidup ini. Sudah lakukan ini, belajar dari perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan. Apa yang dia lakukan yang pertama? Ini apa? Sudah baca? Sama-sama 1, 2, 3. Melangkah dengan iman. Nama wanita ini tidak pernah diketahui, tapi perjalanan imannya begitu luar biasa dan telah menjadi teladan bagi banyak orang. Ribuan tahun yang lalu sudah menjadi berkat kepada manusia yang ada di dunia ini melalui perempuan ini. Satu hal yang saya suka dengan wanita ini adalah dia menguatkan hatinya. Dia melangkah datang kepada Yesus. Dia berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja jamah jubah Yesus, ujung jubah Yesus, saya akan sembuh. Ini iman yang luar biasa Bapak Ibu. Katakan sama-sama, iman yang luar biasa. Wanita ini saudara-saudara 12 tahun secara fisik dia itu lemah, dia itu tidak berdaya, mungkin jalannya nggak kuat saudara-saudara karena pendarahan. Dia juga mungkin ditolak oleh masyarakat karena hal-hal seperti ini adalah najis. Orang masyarakat mengucilkan dia, pasti dia kotor, pasti dia najis. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, semua selesai. Amin. Dia dipulihkan, dia diubahkan, dia disembuhkan. Sebelum wanita ini sudah tidak ada orang yang berani menjamah jubah Yesus. Tak ada yang berani. Karena orang berpikir begini, ngapain mau jabah jubah, mau pegang jubah Tuhan Yesus? Ngapain mau pegang? Ya enak kalau Yesus tumpahkan tangan sama saya, peluk saya, doakan saya. Ngapain? Tidak ada orang yang berani menjamah jubah Yesus. Saya sini ada satu film, coba kita lihat. Kuat nggak? Kuat. Coba ulang, putar dari pertama nggak apa-apa, supaya ada suara jelas dan. One friend, just the edge. Pull me in, but You! I know you! Get away from him! Stop it, please. This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please, I don't promise I won't touch him. I just need to. Please, we can help. Look now. Sorry. Please, just a moment.
What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. I asked a question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? Oh, sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood is ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other. Saya kalau melihat ini bisa nangis kejadian seperti ini. Saudara-saudara, luar biasa wanita ini, saudara-saudara, imannya itu luar biasa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita satu hari menghadapi masalah mulai mengeluh. Sakit 5 hari, 1 bulan mulai bersungut-sungut. 1 tahun kita mengalami masalah mulai ngapain datang ke gereja, ngapain mencari Tuhan. Belajar dari perempuan. Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Mulai sekarang katakan seperti ini. Asal ku jamah jubah, sakit saya sembuh. Asal ku jamah jubah Yesus, pergumulan saya ada jalan keluar. Bukan jubah Yesus yang berkuasa, tapi iman kita sama Dia, percaya sama Dia. Oleh karena itu pagi hari ini saudara-saudara, ini luar biasa. Kalau kita ada hadapi pergumulan, belajar dari
perempuan ini mau melangkah dengan iman. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain, tapi ikut apa yang Tuhan Yesus mau. Caranya kita bangkit dari masalah pergumulan hidup kita. Jangan menyalahkan orang lain, tapi ikut apa yang Tuhan Yesus mau. Coba lihat, kita lihat di dalam ayat ini, saudara-saudara, di pembacaan Yohanes, coba kita lihat. Saya nggak catat, sorry. Yang dia bilang, karena nggak ada orang, dia bilang sama Tuhan Yesus, karena nggak ada orang yang menolong saya, mengangkat saya, saya sampai sekarang nggak pernah mengalami kesembuhan. Dia tidak mengalami mujizat Tuhan karena nggak ada orang yang membantu saya. Ini terjadi di Kolam Bethesda. 38 tahun dia berada di situ. Dan tidak ada orang yang mengangkat dia untuk menuju ke kolam Bethesda. Dia bilang sama Tuhan Yesus, dia secara manusia dia mulai mempersalahkan orang lain. Oh, gara-gara kamu, saya ini menderita. Gara-gara kamu, saya ini nggak sukses, nggak berhasil. Mulai mempersalahkan orang tua, mulai mempersalahkan suami, mulai mempersalahkan istri, mulai mempersalahkan orang tua, nenek moyang. Oh, saya mengalami ini karena dia. Ini seorang lumpuh ini bilang sama Tuhan, oh gara-gara mereka saya ini menghadapi seperti ini. Tuhan Yesus nggak banyak kata-kata yang dia ucapkan. Dia cuma bilang begini, mau nggak kamu sembuh? Jangan mempersalahkan orang lain. Mau nggak kamu mengalami pertolongan? Ini Yesus yang datang sama dia loh. Yesus yang nawarkan. Tapi kadang-kadang kita manusia lebih cepat mempersalahkan orang lain. Tidak mau mengikuti apa katanya Tuhan. Tuhan Yesus, jangan salahkan orang lain. Mungkin seperti itu. Datanglah, percayalah. Kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Di sini saya ada video lagi satu, ini cuma 2 menit. Saya nanti mau selesai. Video ini marshmallow. Marshmallow adalah permen yang sangat lembut yang disukai anak-anak. Coba kita bisa tampilkan. Ada pelajaran yang kita dapat di sini, coba. Ini enggak seru tapi ini lucu. Ya. Ini permen yang disukai oleh semua orang. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. Dia bilang kalau kamu mau menunggu, kamu akan dapat 1. Jadi dapat 2. Now. Kamu makan sekarang boleh, Back, I'll give you. tapi kamu nggak akan dapat 1. Apa? Kita lihat. And stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. Dia dapat 2 permen. Karena dia taat, dia ikutin apa yang gurunya mau. Yang lain yang makan lah. Tapi nggak dapat sih 1. Kadang-kadang kita saudara-saudara manusia lebih mengikuti kata diri kita sendiri daripada katanya Tuhan. Kemampuan, oh saya hebat, saya bisa. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberkati hidup kita. Jadi yang pertama ini saudara, jangan menyalahkan orang lain, tapi ikut apa yang Tuhan Yesus mau. Yang terakhir, kita harus selalu bersyukur. Amin. Kita mengalami pergumulan, masalah, kita ya bersyukur sama Tuhan. Kita harus selalu bersyukur. Coba kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 42 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Saya yang menang, pemain musik bisa maju ke depan. Mengapa kita mau bersyukur kepada Tuhan? Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menolong kita. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepadanya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tuhan adalah penolong kita. Kenapa kita harus menyerah? Kita sama-sama Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini mungkin cara manusia tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Mari saya rindu, mari angkat tanganmu, kedua tanganmu sama-sama katakan segala apapun masalahmu, pergumulanmu, mungkin kau sakit pagi hari, bisa memberikan kita pertolongan, memberikan kita kekuatan. Yesus penolong dan penolong. Haleluya, haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, sampaikan itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, asal saja ku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Ini iman yang luar biasa. Katakan di dalam doamu, saya percaya kepadamu Tuhan, Engkau adalah penolong saya. Mungkin akhir-akhir ini saya sudah menyerah, saya sudah putus asa. Tapi katakan, Tuhan, hari ini saya mau bangkit. Saya mau melangkah dengan iman seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya mau melangkah datang kepadamu dengan sungguh-sungguh percaya Kau adalah penolong saya, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Abasikadara ya bayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Darabasika ya bayas. Mungkin akhir-akhir ini kita banyak menyalahkan orang lain. Tuhan tidak mau mendengar itu. Tuhan cuma katakan, mau enggak engkau sembuh. Itu tawaran Tuhan kepada seorang lumpuh. Mau enggak engkau sembuh? Ternyata orang lumpuh ini dia mau. Akhirnya mujizat Tuhan dinyatakan. Seberapa lama masalahmu, seberapa lama pergumulanmu, jangan menyerah. Melangkah dengan iman, datang kepada Tuhan dan mengikuti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Orang kadang-kadang cuma mau melihat di luar saja keberhasilan orang. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Darabasika bayas. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita mulai sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau penolong kami, Tuhan. Darabasika bayas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Darabasika bayas. Darabasika bayas. Jamah kami Tuhan. Jamah kami pagi hari ini.
Mari mulai berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Darabasika daraya bayas. Daraya bayas. Haleluya. Darabasika daraya darabasika daraya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Pulihkan kami. Yesus. Darabase darabasika. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Darabasika daraya bayase. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita mungkin sudah berkata, saya sudah menyerah Tuhan. Saya mungkin mau bunuh diri. Saya dengan kata-kata yang negatif. Tapi Tuhan mau katakan pagi hari ini, mau nggak engkau sembuh? Mau nggak engkau pulih? Mari mulai bangkit. Datang sama Tuhan. Jangan mulai mempersalahkan orang lain. Datang kepada Tuhan. Dia akan menjamahmu, memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Saya menyambut pada Bapak Gembala untuk berdoa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini firman-Mu dengan jelas mengajak kami semua, meminta kami semua untuk tidak pernah menyerah dengan segala tantangan, dengan segala persoalan apapun. Hari ini firman-Mu meminta kami untuk percaya, tetap beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus semua perkara, semua persoalan, semua tantangan, semua kekhawatiran, semua ketakutan, selalu ada jalan keluar, selalu dilegakan oleh Tuhan. Berapa lama pun kami mengalaminya, Tuhan katakan hari ini selalu ada pengharap. Amin. Selalu ada kemenangan bagi orang yang beriman sepenuhnya kepada Yesus. Terima kasih untuk firman. Tema bulan ini tentang bangkit. Dan hari ini kami diminta oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena itulah satu-satunya penolong kami di bumi. Terpujilah
nama Yesus, berkat-Mu buat Bapak Dani, berkat-Mu buat hamba-hamba-Mu yang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Tolong duduk sebentar, ada beberapa pengumuman. Terima kasih. Hadir Bapak Ibu. Boleh di pengumuman saya dibukakan. Oke, pengumuman yang pertama, bahwa ada seminar, saudara-saudaraku. Ini bukan gereja ini yang melakukannya, tapi ini organisasi, yaitu Badan Pengurus Wilayah Bandung. Bandung itu berarti Garut, Bandung itu Cimahi, Cisarua, itu ada KBP, itu 11 gereja GSJA. Jadi saudara-saudaraku, di seminar ini diminta saudara-saudaraku, pasangan-pasangan suami istri dari gereja masing-masing itu diminta untuk hadir. Memang ada 20.000 gitu ya, 20.000 pendaftarannya. Pertama saya mau beritahukan tanggal 24 itu, yaitu hari Sabtu ini. Sebenarnya sudah lama flyer ini dibuat dan di wilayah sudah terus disampaikan, tapi saya kayak enggak lah gitu, karena pembicaranya saya sendiri gitu ya. Saya udah nggak enak gitu. Sebenarnya saya udah tolak juga pembicaranya, tapi tetap ngotot, ya udahlah gitu ya. Jadi memang saya pembicaranya di tanggal 24 Agustus itu dari jam 9 sampai jam 12. Jangan takut, ada snack, ada makan siang disediakan. Memang untuk 20.000 ini adalah dapat sertifikat. Itu pun kalau dua-duanya ikut. Saudara-saudara ini hamba Tuhan, gembala sidang, tapi dia suaminya dalam berapa tahun udah meninggal Pak? Nggak lama ya. Udah lama. Jadi dia ditinggal muda. Dia belum tahu gembala, jadi dia stres, hampir stres. Tapi sekarang ini dia bisa bangkit jadi gembala, bisa ambil S2 bla bla bla. Setelah ditinggal suaminya stres, anaknya karena itu udah berkali-kali, bahkan udah berjuta-juta untuk memulihkan anaknya ke psikolog karena kehilangan papanya. Dia juga hampir tidak, baru 1 tahun ini dia berani menginjakkan rumah sakit, menginjakkan kalau meninggal itu apa namanya di tempat kedukaan, baru tahun ini. Dan dia sangat kalau dia bicara tentang bagaimana mempersiapkan kalau suami atau kehilangan suami gitu, dia luar biasa. Jadi saya keren gitu, memang sangat memberkati. Saudara bisa datang, tapi ini memang tanggal 7 September. Bukan saudara supaya siapin cepat-cepat pasangan yang meninggal, bukan. Tapi ini memang luar biasa beliau, karena pengalamannya, dan dia ambil S2 juga untuk khusus orang-orang yang kehilangan pasangannya. Ya, itu jadi tolong saudara datang tanggal 24. Saya minta ke Pak Budi, kan pasangan muda ya, Ko Handi, Ko Ivan, yang namanya bisa saya sebut. Jangan ngumpet, bukan? Jangan gitu ngumpet. Memang aku nggak bisa lihat dari sini. Koriki, panas, jangan ngumpet. Panas, tante-tante nggak boleh ikut, ngapain juga. Oh, jangan. Ko Anas, Ko Ricci, pasangan dia, pasangan. Ko Ivan, Ko Hadi, Pak Budi, Ko Wildan, Pak Budi, Pak apa tadi? Yang kuat Pak? Pak Dani. Pak jangan ngumpet Pak. Pak Philip, Pak Filipus, Ko Beben, ini wajib ikut. Ko Guan Ko Guan nanti kaum mudanya ada. Jadi kalau saudara-saudara agak terbebani dengan 20.000 gitu ya, supaya jangan malu-maluin, udahlah saya bayar lah, yang penting saudara ikut lah. Itu. Jadi Pak Dani, suami istri, tolong disediakan waktu. Jangan ngomongin lah Pak Pendeta juga, Pak Gembala, udahlah khotbah di sini aja, nggak usah ikut. Jangan saudara. Ini memang saya sudah buat bukunya, tapi nggak selesai,
buku ini udah di percetakan, udah di penerbit, tapi nggak mungkin nggak selesai tanggal 24 ini. Tapi nanti kalau sudah selesai saya akan saudara paksa untuk membelinya karena banyak hal luar biasa di sana ya. Jadi tolong sekali lagi Ko Ivan, Bu, Ko Ricci, Ko Anas, Ko Handi, Pak Budi, Pak Filipus, Pak Dani, Ko Wildan, Ko Beben, siapa? Ah itu Pak, siapa namanya ketua BPD kita? Pak Johan, gitu. Ya. Jadi tolong hadir tanggal 24 ini, daftarkan supaya saya bisa daftarkan konten ini menyangkut makan dan snack ya. Itu saja, Tuhan memberkati. Oh ada lagi. Kami senior grup Ulin senior itu rencananya mau pergi ke Pangandaran, grup senior. Jadi diminta disosialisasikan supaya bagi Bapak Ibu mau ikut tanggal 26 November, saudara mau ikut bersama-sama kumpulin uang, ikutlah grup Ulin. Saya juga mau ikut, ya. Jadi saudara-saudaraku daftarkan, kumpulin uang, daftarkan ke Ibu Pendeta Ruth Pianuwati. Itu saja, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya tunggu saudara daftar di tanggal 24 Agustus ini. Ada baptisan tanggal 15 September di GSJ Cimahi. Tolong saudara doakan, ada orang yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka sudah tinggal 3 kali lagi, berarti udah 9 pertemuan. Mereka akan menyerahkan hidupnya dan mereka akan dibaptis di tanggal 15 September jam 4 sore di GSJ Cimahi. Kita minta izin supaya bisa menggunakan tempat baptisan mereka, dan mereka juga akan melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, hari ini kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hari ini juga kami akan membawa persembahan kami yang terbaik, karena kami tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang tidak yang terbaik yang Tuhan sediakan, yang sampai ke tangan kami selalu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih kami bisa melakukan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkat-Mu di atas seluruh hidup kami, berkat-Mu di atas seluruh pernikahan kami, berkat-Mu di atas rumah tangga kami, berkat-Mu di atas anak-anak kami, berkat-Mu di atas studi kami, berkat-Mu di atas bisnis, usaha, pekerjaan kami. Sepanjang minggu ke depan kami akan lewati dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Hari ini kami mau berkomitmen, apapun tantangan kami sepanjang minggu ke depan, kami mau tetap bangkit, kami mau tetap berdiri, kami mau tetap melanjutkan perjalanan kami, karena kami tahu di depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, karena tangan-Mu lah yang selalu menopang kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu tepat dan selalu indah. Oleh sebab itu kami mau mengandalkan dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau tinggalkan tempat ini. Tuhan, sekali lagi besertalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkatlah tangan-Mu, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan yang hari ini sedang mengarahkan tangannya kepada saudara dan kepada saya. Pulanglah engkau kekasih Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan terus menyertai-Mu, akan terus menolong-Mu, akan terus memberkati-Mu, akan terus menyatakan kemuliaan-Nya buat-Mu, dan akan terus menyatakan mujizat-Nya untuk-Mu. Oleh sebab itu pulanglah, bawa segala berkat ini
Dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkati katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.